Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ayah bunda serta anak-anak ibu yang soleh-solehah. Berjumpa lagi di channel Bu Raras. Bu Raras dan kalian akan mempelajari materi tematik yaitu tema 3, subtema 1, pembelajaran 3 dan juga 4. Bagaimana sayang kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat, tetap bahagia dan tentunya harus tetap semangat walaupun pembelajaran dilakukan dari rumah. Bagaimana sayang persiapan hari ini? Boleh ya dipersiapkan terlebih dahulu alat tulisnya, pulpen, buku paket tematik dan juga buku tulis tematiknya ya. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar ilmu yang kita dapat mudah dipahami. Ibu pimpin ya, berdoa dimulai. Selesai. Selanjutnya, kalian boleh membuka buku tematiknya pada halaman 24 sampai 41. Dan kalian buka buku tulisnya ya sayang untuk mencatat hal-hal penting yang terdapat dalam video yang kalian simak nanti. Apa ya tujuan pembelajaran hari ini? Nah, tujuan pembelajaran hari ini Ibu harapkan kalian dapat perhatikan penjelasan berikut ini ya, dan ingat catat hal-hal penting yang terdapat dalam video yang kalian simak ini. Silahkan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku. Hari ini kita akan belajar tentang tema 3, makanan sehat, subtema 1, cara tubuh mengolah makanan, pembelajaran 3 dan 4 kelas 5 SD. Sudah siap untuk belajar hari ini? Jika sudah siap, yuk kita mulai ya belajarnya. Apakah kalian tahu apa itu interaksi? Wah, hebat, benar sekali. Interaksi adalah hubungan timbal balik saling memengaruhi antar satu individu dengan individu lainnya. Interaksi dilakukan dalam upaya memenuhi kebutuhan manusia yang banyak jenisnya. Bukan hanya kebutuhan primer, tetapi juga kebutuhan sekunder dan tersier. Jadi, jika interaksi tidak dilakukan, maka kebutuhan hidup manusia tidak akan terpenuhi. Sebagai contoh, manusia memerlukan makanan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Untuk itu, manusia harus memperoleh bahan makanan dengan cara berinteraksi. Misalnya, berinteraksi dengan penjual makanan. Penjual makanan harus berinteraksi dengan pedagang bahan makanan di pasar. Pedagang di pasar untuk mendapatkan barang dagangan yang baik harus berinteraksi, misalnya dengan petani. Demikian gambaran tentang interaksi. Selanjutnya, apakah kalian tahu contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam itu seperti apa ya? Interaksi manusia dengan lingkungan alam dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama, interaksi manusia yang menyesuaikan dengan alam, dan interaksi yang mendominasi alam. Contohnya seperti gambar yang ada di sebelah kiri. Di sana terdapat gambar petani dan juga nelayan. Contoh penyesuaian diri dengan lingkungan yaitu contohnya petani menanam padi menyesuaikan dengan waktu tanam. Begitupun juga dengan nelayan. Nelayan melaut menyesuaikan dengan waktu yang tepat, menyesuaikan dengan keadaan cuacanya. Tadi adalah interaksi yang berdampak positif, sedangkan berikutnya Ibu akan menjelaskan interaksi yang berdampak negatif, atau bisa disebut dengan mendominasi alam. Contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam yang dilakukan dengan cara mendominasi alam yaitu eksplorasi alam berupa penebangan hutan secara liar, dan juga pembukaan lahan baru dengan membakar hutan. Seperti contoh pada gambar yang di samping kanan. Di sana terdapat penebangan hutan secara liar
dan juga pembakaran hutan. Selanjutnya, apakah kalian tahu apa ya contoh interaksi manusia dengan lingkungan sosial? Nah, interaksi manusia dapat terjadi jika dua orang berhubungan dan berkomunikasi. Interaksi sosial yaitu hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu, individu dengan kelompok, ataupun kelompok dengan kelompok. Misalkan, contoh interaksi sosial antara individu dengan individu yaitu konsultasi antara seorang dokter dengan pasien. Selanjutnya, contoh interaksi sosial antar individu dengan kelompok misalkan seorang guru yang mengajar murid-muridnya di dalam kelas. Kemudian, contoh interaksi sosial antara kelompok dengan kelompok yaitu pertandingan bola basket antar dua tim yang berbeda. Pada contoh gambar 1 dan 2 yaitu contoh interaksi manusia dengan lingkungan sosial, misalkan berbelanja ataupun kerja bakti dengan masyarakat lainnya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis keberagaman. Ada keberagaman di rumah, di sekolah, dan juga keberagaman di masyarakat. Contoh keberagaman di rumah yaitu di dalam keluarga juga terdapat perbedaan seperti perbedaan sifat, hobi, dan kebiasaan antar anggota keluarga. Meskipun memiliki perbedaan, sesama anggota keluarga harus rukun dan saling membantu. Tujuannya agar keluarga bahagia dan damai. Kebiasaan menghargai keberagaman dengan saudara harus dilakukan dalam kegiatan sehari-hari. Misalkan ketika bermain, tidak boleh saling mengganggu. Selanjutnya yaitu keberagaman di sekolah. Di sekolah kita bergaul dengan teman-teman sekolah. Mereka memiliki perbedaan dengan kita. Ada yang berbeda kelasnya dengan kita, ada yang bertubuh kurus atau gemuk, ada yang berbeda agama, misalkan Islam, Kristen, Hindu, Buddha, atau agama lainnya. Dan juga ada yang dari suku Jawa, Sunda, Tionghoa, Papua, ataupun suku bangsa lainnya. Nah, bergaul dengan teman sekolah harus rukun tanpa membeda-bedakan agama dan suku bangsa. Walaupun banyak keberagaman, oleh karena itu kamu dalam bermain tidak boleh membeda-bedakan teman ya sayang. Dalam lingkungan masyarakat pun ada yang beragama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, atau Konghucu. Dan juga ada yang bersuku dari Bandung, Medan, Jawa, Sunda, ataupun lainnya. Oleh karena itu, dalam keberagaman masyarakat yang banyak ragamnya, tidak boleh membeda-bedakan antara tetangga ya sayang. Harus hidup dengan rukun, tidak boleh juga berkelahi. Selanjutnya yaitu media cetak iklan. Media cetak iklan adalah sebuah perantara yang menyampaikan informasi secara tertulis untuk suatu promosi barang atau jasa. Fungsinya untuk meningkatkan kualitas, nilai, harga barang jasa tersebut. Adapun beberapa contoh iklan media cetak. Yang pertama yaitu brosur, baliho, dan juga koran. Berikut adalah pengertian dari brosur, baliho, dan juga koran. Berikut adalah contoh media cetak iklan yang terdapat produk barang, jenis iklan, unsur-unsur iklan, makna kata-kata pada iklan, makna gambar, dan juga pesan yang disampaikan. Untuk produk barang atau jasa yang diiklankan yaitu Germas atau Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Selanjutnya, jenis iklan berikut yaitu iklan layanan masyarakat.
Kemudian, unsur-unsur iklan yaitu menggunakan kalimat deskriptif atau kalimat yang berfungsi untuk menguraikan spesifik produk atau layanan yang akan diiklankan. Kemudian, kalimat persuasif yaitu kalimat yang berfungsi untuk mengajak atau membujuk orang untuk memakai suatu produk atau layanan yang sedang diiklankan. Kemudian, perhatian. Iklan yang baik harus dapat menarik perhatian masyarakat umum. Kemudian minat. Setelah mendapatkan perhatian, maka harus ditingkatkan menjadi minat, sehingga timbul rasa ingin tahu secara rinci dalam diri konsumen. Kemudian keinginan, suatu cara untuk menggerakkan keinginan suatu konsumen. Kemudian, rasa percaya. Untuk mendapatkan rasa percaya dalam diri konsumen, maka sebuah iklan harus ditunjang berbagai kegiatan peragaan seperti pembuktian atau sebuah kata-kata. Seperti contoh iklan layanan masyarakat berikut ini. Sudah terdapat unsur-unsur iklannya, yaitu kalimat deskriptif, kalimat persuasif, perhatian, minat, keinginan, rasa percaya diri, dan lain-lain. Kemudian, makna gambarnya yaitu kesehatan diri. Dan terakhir, pesan yang disampaikan yaitu untuk jaga diri dan keluarga dari virus corona dengan Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Bagaimana sayang pembelajaran hari ini? Sangat menyenangkan bukan? Sekarang kita sudah mengetahui informasi baru. Apa ya informasi barunya? Yuk kita simpulkan secara bersama-sama ya sayang. Dan ini dia kesimpulannya. Sekarang kalian boleh mengerjakan pada buku paket tematiknya di halaman 26, ayo berlatih. 32, pada halaman 32 iklannya kalian boleh melihatnya pada televisi ya sayang, dan tidak perlu ditempel iklannya. Kemudian halaman 36, 38, dan juga 39. Jika ada hal-hal yang kurang dimengerti, kalian boleh bertanya langsung ya ke ibu guru sayang. Boleh melalui WhatsApp pribadi ataupun WhatsApp grup. Jangan sungkan dalam bertanya ya sayang. Dalam lingkungan sekitar kita, walaupun berbeda-beda suku, budaya, ataupun agama, kita harus saling menyayangi ya sayang. Tidak boleh bertengkar walaupun sesama dengan tetangga, ataupun tidak boleh bertengkar dengan sesama keluarga kita ya. Kita harus saling menyayangi. Mungkin cukup sekian video ibu hari ini. Tunggu video-video ibu selanjutnya ya sayang, dan pelajari pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.